Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Perkenalkan, saya Fitri Safridani, mahasiswi program Magister Administrasi Pendidikan Universitas Syekh Kuala. Di kesempatan kali ini, saya akan menganalisis RINSRA, Rencana Strategis Sekolah. Dan ini merupakan tugas individu dari mata kuliah Manajemen Strategik dan Mutu Terpadu dalam Pendidikan dengan dosen pembimbing Dr. Suparta Rashid, MPD. Di sini saya akan membahas analisis RINSRA SD Muhammadiyah 3 Kota Bandung. Berikut adalah identitas dari SD Muhammadiyah 3 Kota Bandung. SD Muhammadiyah 3 Kota Bandung berdiri sejak tahun 1965. Sekolah ini berkomitmen pada pendidikan akhlak dan intelektual. Dari data guru dan data peserta didik, terdapat ada 436 peserta didik yang terdiri dari 215 siswa laki-laki dan 221 siswi perempuan dengan 16 rombel. Yang menjadi kebijakan utama dari RINSRA ini adalah yang pertama, komitmen yang kuat dari seluruh stakeholder sekolah Muhammadiyah 3 Bandung untuk melakukan pengembangan institusi secara berkelanjutan dan kompetitif. Kemudian, konduktivitas yang perlu diwujudkan baik dari pengelola, para guru maupun karyawan dan tenaga pendukung serta siswa SD-nya. Selanjutnya, adanya komitmen dari seluruh stakeholder untuk meraih status sekolah berstandar nasional. Dan yang terakhir, dukungan dalam mengupayakan terobosan-terobosan kreatif, inovatif dalam penyelenggaraan SD Muhammadiyah 3 Kota Bandung. SD Muhammadiyah 3 Kota Bandung memiliki filosofi, yaitu mendidik generasi muda insan cendekia yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Visi dari SD Muhammadiyah 3 Kota Bandung adalah lulusan berakhlakul karimah, berprestasi, dan berbudaya lingkungan. Ada beberapa misi dari SD Muhammadiyah 3 Kota Bandung. Yang pertama, yaitu pendidikan keislaman, menerapkan pendidikan keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, ada IPTEK, menciptakan generasi berkarakter dan unggul dalam IPTEK. Dan yang ketiga, generasi Qurani, mencetak generasi Qurani melalui DTQ dan Takfir. Berbicara tentang RINSRA sekolah itu adalah pedoman bagi sekolah untuk kemajuannya 5 tahun ke depan. Oleh sebab itu, maka setiap sekolah seharusnya memiliki RINSRA sekolah. Jadi, RINSRA adalah singkatan dari rencana strategis yang berbentuk dokumen yang berisi panduan dan strategi untuk mencapai tujuan jangka panjang suatu organisasi atau lembaga. Dan RINSRA ini biasanya mencakup analisis situasi, visi, misi, tujuan, dan langkah-langkah yang akan diambil dalam periode tertentu. Tujuan penyusunan dari RINSRA ini adalah pertama, sebagai pedoman, menjadi pedoman seorang pimpinan sekolah selama 5 tahun ke depan. Yang kedua, sebagai implementasi, RINSRA diimplementasikan untuk membangun generasi berakhlak mulia. Dari hasil analisis SWOT, kita bisa melihat yang pertama, strength. Yang menjadi kekuatan pada RINSRA ini adalah staf pengajar berkomitmen pada pendidikan Muhammadiyah dan lokasi sekolah yang strategis, mudah dijangkau, dan dekat dengan pemukiman penduduk. Kemudian weakness, yang menjadi kelemahan dalam RINSRA ini adalah apresiasi dan implementasi Islam belum optimal. Kemudian kualitas lulusan juga belum memenuhi target. Metode pembelajaran masih konvensional dan minat baca siswa masih minim. Kemudian yang menjadi opportunities, yaitu peluang dari RINSRA ini adalah reputasi sekolah yang berkualitas dan komitmen majelis disdakmen yang tinggi. Selanjutnya, threats atau ancaman. Yang menjadi ancaman dari RINSRA ini adalah persaingan sekolah lain dan perubahan kebijakan. Selanjutnya, tindak lanjut dari RINSRA SD Muhammadiyah 3 Kota Bandung. Yang pertama, penguatan pengembangan Perhudin, yaitu dengan mengembangkan program pelatihan bagi guru untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran sehari-hari.
Yang kedua, peningkatan kualitas akademik dengan menerapkan metode pembelajaran inovatif dan kontekstual serta memfasilitasi pelatihan bagi guru untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Yang ketiga, optimalisasi manajemen keuangan dengan membuat mekanisme pengelolaan keuangan yang transparan dan terpisah antara unit pemasukan dan pengeluaran, serta mencari sumber pendanaan tambahan. Yang keempat, dengan pengembangan infrastruktur, yaitu dengan mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana seperti ruang olahraga, perpustakaan yang lebih baik, dan ruang kerja guru, serta merencanakan anggaran untuk perbaikan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu promosi dan kerjasama. Itu dilakukan dengan membangun kerjasama dengan lembaga lain untuk meningkatkan prestasi siswa dan promosi sekolah kepada masyarakat untuk meningkatkan minat pendaftaran. Jadi, kesimpulan dari Rensra SD Muhammadiyah 3 Kota Bandung ini adalah SD Muhammadiyah 3 Kota Bandung memiliki landasan yang kuat dalam visi dan misi pendidikan yang berorientasi pada pengembangan akhlak dan kualitas intelektual. Dengan akreditasi A sebagai bukti kualitas, sekolah ini berkomitmen untuk menghadapi tantangan pendidikan modern melalui pengelolaan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Ini juga menetapkan tujuan yang jelas dalam meningkatkan mutu akademik, organisasi, dan sarana prasarana, serta mempersiapkan siswa menjadi generasi yang berkarakter dan unggul. Meskipun ada kelemahan dalam pembinaan Ruhudin, manajemen kelembagaan dan sumber daya, kekuatannya seperti reputasi yang baik dan dukungan dari Majelis Disdakmen memberikan fondasi untuk pengembangan lebih lanjut. Fleksibilitas dalam rencana ini memungkinkan penyesuaian terhadap perubahan yang tidak terduga, dengan harapan SD Muhammadiyah 3 Kota Bandung dapat terus berkontribusi dalam mencerdaskan bangsa dan melahirkan generasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Baik, Bapak Ibu semuanya, di pembahasan kita tentang analisis Rensra kali ini, saya sangat berharap bukan hanya sekedar teori saja, tetapi kita mampu membuat dan menganalisis Rensra sekolah yang benar-benar menjadi pedoman sekolah kita ke depannya. Akhir kata, kesuksesan tidak datang kepada mereka yang hanya menunggu, tetapi datang kepada mereka yang berusaha dengan bekerja keras. Saya Fitri Safridani undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.